kemurahan hati itu ada di mana-mana, tidak mesti pada mereka yang belajar Dharma. Santai Dupa, hari ini saya kedatangan salah seorang penulis buku yang memang menulis satu buah buku yang cukup baik dan cukup bagus, sangat menyentuh batin saya. Ya, saya sudah pegang bukunya, yaitu adalah buku Kuntum Melati di Halaman Rumah, ya, terbitan Suhu Badraloka, ya, dan diterbitkan lewat penerbit ya Saudara Putri. Ya. Saya di sini berkesempatan untuk mewawancarai beliau sebagai penulis, ya. Apa sih yang menjadi suka duka dia juga menulis, kemudian apa sih motivasi beliau menulis, dan apa sih yang memang mendasari kok sampai jadi sebuah buku ini. Nah, itu kan pasti akan jadi banyak pertanyaan di dalam kehidupan kita, maka kita perlu coba cari sedikit ya. Nah, kita sekarang sudah terhubung dengan Suhu Badraloka, ya. Suhu, apa kabar Suhu? Baik, Ya, selamat sore, Witomo. Nah, Suhu kita, saya sudah dapatkan nih ya bukunya Kuntum Melati di Halaman Rumah. Ya. Ini buku yang cukup baik ya, dan cukup kaya dengan dharma ya, walaupun dharmanya memang isinya sangat-sangat menyentuh gitu dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kenapa ya Suhu cenderung memilih untuk menggunakan nama Kuntum Melati di Halaman Rumah, Suhu? Oh iya, Maja suka melati juga kan? Kita orang Indonesia sangat akrab dengan bunga melati kan? Iya, Ya, jadi bunga melati itu kan kalau dilihat dari bentuknya itu bagus lah menurut Suhu ya, kecil, mungil, dan yang penting apa, harumnya itu loh. betul. Jadi maksud Suhu menggunakan judul ini, tulisan-tulisan ini adalah kecil seperti kuntum melati ya, tapi indah dan harumnya itu. Jadi artinya mengandung makna yang bermanfaat gitu untuk kehidupan kita. Dan semuanya ini tentu saja berdasarkan juga dharma yang selama ini Suhu pelajari atau pahami lah ya. Dan semua cerita-cerita ini berdasarkan kejadian sehari-hari. Jadi apakah yang Suhu alami sendiri, ataukah melihat, ya kan? Atau orang menceritakan dan kita menyaksikan sendiri gitu ya. Jadi edukasiko lah gitu. Jadi semua itu Suhu pikir, wah ini kalau Suhu pegang sendiri aja rasanya sayang juga gitu kan. Ada baiknya kan sesuatu yang kita anggap baik itu kita sharing kepada orang lain, semoga bisa bermanfaat. Kira begitu. Oke, Suhu. Nah, ini juga kalau saya lihat isi dari buku ini ya, buku ini cukup tebal, ada sekitar 118 halaman ya, 120 halaman lah kira-kira semuanya. Tapi lebih berisi tentang dhamma yang sifatnya sehari-hari. Dan kalau saya baca dari setiap quotes-quotes di sini, ini seperti lebih ke arah pengalaman keseharian Suhu yang Suhu tuliskan. Kenapa Suhu lebih tertarik untuk membahas dhamma yang di kehidupan sehari-hari, bukan yang lebih expert gitu loh Suhu? Iya, yang lebih expert banyak. Orang pada umumnya ingin ada di tempat tinggi. Ya. Jadi maksud Suhu ini kan kejadian yang betul-betul real ya, dan kejadian ini sangat umum, jadi bukan milik seseorang saja. Jadi kejadian ini bisa dialami oleh setiap orang. Jadi alangkah baiknya kalau ya ditampilkan, artinya disampaikan gitu ya pada orang supaya bisa menjadi satu pelajaran ya, atau kalau yang mengalami kemudian jadi berpikir, menemukan solusi dan inspirasi lah umumnya sih gitu ya. Jadi bagaimana kita menjalani hidup ini seperti apa yang Buddha ingin kita jalankan ya, yakni berpedoman pada dharma. Tidak usah yang muluk-muluk, yang dalam-dalam, tapi bagaimana misalnya seperti dalam artikel-artikel di dalam ini ya, bagaimana kita mengendalikan kemarahan
sebagainya, kurang lebih seperti itu. Iya, tidak yang muluk-muluk, yang penting bisa dipraktikkan seperti itu ya. Betul. Nah, kemudian aku juga ada tertarik nih ya dengan artikel yang di di halaman 62, nomor 50 ini. Ini semua tulis tentang jangan pelit. Ada smile-nya lagi di buku ini ya. Nah ini kalau saya baca ini sepertinya kisah yang nyata memang terjadi gitu ya, Su, yang mungkin Su sendiri alami, lalu Su tuliskan di dalam buku ini. Nah mungkin Su bisa ceritakan latar belakang dari Su menulis kata-kata di nomor 50 ini. Iya, betul sekali. Ini adalah cerita yang sangat nyata ya. Jadi Kejadian yang nyata. Su kan tinggal di desa ya, seperti latar belakang di sini. Jadi satu saat pergi berjalan-jalan, kemudian ada seorang ibu menjual kue gitu ya. Jadi kita sebetulnya beli bukan karena menginginkan kuenya, sebetulnya lebih kepada membantu agar jualannya laku lah gitu ya. Jadi beli berapa, 1.000, lalu dikasih lah, beli 10 lah. Ternyata, Bu, saya tambahin ya 1, katanya gitu sih. Kan kita pikir ini 1.000 saja udah sangat murah buat ukuran orang kota. Sekarang nanti kan dia rugi gitu kan ya. Maksudnya dengan santainya, dengan ringannya menjawab, enggak lah, saya nggak rugi. Lagi pula jadi orang jangan pelit dong. Itu sungguh-sungguh satu semacam gong ya, ketika mendengar kata-kata kemurahan hati itu ada di mana-mana, tidak mesti pada mereka yang belajar dharma, justru mungkin sebaliknya, mereka yang kita katakan tidak mengenal atau belajar dharma malah memiliki praktek-praktek yang nyata dari dharma itu sendiri. Nah ini hanyalah salah satu contoh bahwa seorang ibu yang keadaannya pun sangat sederhana ya, tapi dia memiliki keinginan untuk memberi ya, dan punya prinsip jangan pelit, itu sangat mudah sekali. Makanya saya jadikan salah satu artikel. Ya memang sangat menarik ya, Su. Memang ada beberapa orang yang dia praktik dharma tapi dia sendiri masih agak berat untuk berbagi, tapi justru yang orang yang tidak kita sampai ini malah mau untuk berbagi ya, Su. Nah ini sangat inspiratif sekali. Bagaimana kalau misalkan ada orang yang menginginkan buku ini, Su, bisa menghubungi ke siapa kira-kira? bisa, di sini ada emailnya ya. Tulis saja email ke Yayasan Yasodhara Putri sebagai penerbit. Oh, yang yasodaraputri@gmail.com ini? Iya, boleh dikirim ke sana. Jadi teman-teman, kalau teman-teman ingin mendapatkan buku Kuntum Melati di halaman rumah ini ya, dengan penulis Su Bedraoka dan penerbit Yayasan Yasodhara Putri, teman-teman bisa menghubungi email Yasodhara Putri di yasodaraputri@gmail.com. Sekali lagi, yasodaraputri@gmail.com ya. Jadi ini saya tampilkan emailnya ya. Jadi yasodaraputri@gmail.com ya. Nah, Atau datang langsung ke sini. Atau langsung datang ke Saung Prastana di Cilaku, Tejo, Kabupaten Bogor ya, dengan suasana yang asri ya, seperti di sekeliling kita sama suhu seperti ini. Ya, suasananya sangat asri dan nyaman ya. Jadi kalau teman-teman ada kesempatan boleh juga mampir ke sini, ketemu sama Su, ketemu sama kita semua, sama-sama kita berbagi dan belajar bersama di sini. Sahabat Dharma semuanya, ya kita sudahi pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Jangan lupa di subscribe ya channel YouTube-nya Pantai Mata dengan cara ya klik tombol subscribe dan jangan lupa loncengnya diaktifkan biar pengetahuan video-video baru kita bisa terus disaksikan. Jangan lupa di like videonya. Oke, terima kasih. Selamat belajar. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.